lewat ya rumah. Ayo, udah. Berat. Nina. Kepergian Eko DJ, salah satu komedian tanah air, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan para sahabat. Ia mengembuskan nafas terakhir Senin 27 Maret 2017 sekitar pukul 22.55 waktu Indonesia Barat akibat penyakit jantung dan ginjal yang ia derita. Sejak 4 tahun lalu, Eko memang tengah berjuang melawan diabetes hingga harus menjalani cuci darah secara teratur. Belakangan, Eko menolak melakukan cuci darah. Keluarga mengabulkan permintaannya untuk dikebumikan satu liang dengan ibunda yang lebih dahulu berpulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah senior kita, saudara kita, almarhum Bapak Eko Daru Jumadi yang kita kenal dengan Bapak Eko DJ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan dulu, pelan. Tangan kiri di atas, ya. Ya, jongkok bareng-bareng, jongkok bareng. Arwah almarhum bisa diterima di sisinya. Lewat ya rumah. Ayo, udah. Berat. Nina. Mungkin saya nggak tahu dia udah ngerasa firasat atau gimana, dia tidak mau cuci darah. Kita suruh cuci darah, marah-marah, dia nggak mau gitu, udah capek ya sudah. Kita dari pihak keluarga turutin aja kemauannya gitu. Tapi ternyata kan memang permintaannya dia seperti itu, dia memang tidak mau dibawa rumah sakit. Saya nggak tahu apa dia memang pengennya di rumah kan. Kayaknya sih seperti itu. Ini tuh permintaan Bapak. Jadi dari dia udah lama sih dia ngomong waktu itu. Pokoknya dia kalau sampai dia nggak ada, dia minta dimakamkan satu liang lahat sama mbahnya, mbah saya, ibunya dia. Tak hanya keluarga, para sahabat dari dunia hiburan pun begitu kehilangan sosok humoris dan pengayom ini. Mereka meluangkan waktu untuk mengantarkan Eko ke tempat peristirahatan terakhirnya. Selain aktif di grup lawak Sri Mulat, Eko juga sering tampil di beberapa sinetron. Saat sakit pun ia sempat kembali ke layar kaca dengan menjadi bintang tamu. Saya pernah syuting bareng lagi
beliau sebagai bintang tamu dan dengan kondisinya yang lumayan ya tidak seperti dulu lah, tapi beliau sanggup menyelesaikan satu episode dengan baik. Beliau berusaha untuk menunjukkan bahwa saya ini nggak apa-apa, saya ini sekarang sehat gitu. Tapi ya kita lihat bahwa memang dari aura mukanya juga, dari raut mukanya juga memang udah nggak seperti dulu gitu. Beliau kan senior kita, ya kan. Mas Eko itu ya guru kita, bapak kita, teman kita, ya dia. Iya. Kita udah kayak keluarga nih, Mas Eko, Mas Doyok, itu semuanya udah kayak keluarga gitu. Indra, Ivan, semuanya udah kayak keluarga. Karena kita udah bertahun-tahun sih, ya. Berapa puluh ribu stripping. Ya. Ya, semoga Mas Eko diberikan tempat yang luas dan Amin. Karena Mas Eko orangnya baik banget. Baik ya. banget. Di lain kisah, ujian berat tengah dihadapi oleh pedangdut Ridho Roma yang sejak Sabtu 25 Maret 2017 lalu terjaring Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Ketika ditangkap, Ridho kedapatan memiliki 0,7 gram narkotika jenis syabu yang disimpan di mobilnya. Setelah 3 hari menjalani pemeriksaan, kemarin Ridho akhirnya resmi ditahan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Dari keterangan manajer Ridho, kondisi emosional Ridho sedikit menurun. Ia juga sempat meminta dibawakan buku-buku agama. Keadaannya lebih baik, mungkin sekarang ini agak sedikit, tadi aku kan sempat ketemu terakhir, ya dia mungkin masih mending kemarin ya, aku lihat daripada yang sekarang, tapi paling enggak dia sudah mulai merealize dengan dirinya sendiri, sudah banyak sholat juga dia ini kan, terus hari ini dia banyak mau mesen buku-buku juga, terus ada buku agama yang harus aku ambil dari apartemennya juga. Terus dia bilang bawain bacaan-bacaan aja, novel atau buku-buku agama. Terus mamanya juga suruh pesen, suruh baca ayat yang disampaikan sama mamanya juga. Dropnya tuh bukan drop apa ya, bukan drop yang ini, cuman mungkin dia ya galau lah ya, perasaan pasti mikirin pengen cepet pulang atau apa gitu kan, biasa lah, kadang kan emosi bisa naik turun. Alhamdulillah sehat, dalam badan sehat walafiat. Sejauh ini kita sudah melakukan penyidikan dan mulai hari ini kedua tersangka kita lakukan penahanan di Rutan Polres Metro Jakarta Barat. Untuk permohonan asesmen dari keluarga masih kita tindak lanjutin dan akan kita koordinasikan dengan tim asesmen terpadu di BNP Jakarta. Penahanan di Polres Jakarta Barat kita laksanakan 20 hari seperti biasa, penahanan tersangka pada umumnya. Nggak tahu ya, saya sendiri nggak bisa melihat dia karena orang, kalau kita bayangannya kan orang kalau mungkin ya, karena mungkin saya juga awam gitu kan, orang kalau narkoba itu gini-gini apa lemas atau apa, Ridho tuh enggak gitu loh. Bahkan dia melakukan aktivitas fitness juga gitu kan, olahraga, makanannya juga dia jaga gitu. Kadang saya malah yang ngeracunin makanan yang enak-enak, dia bilang, "Mak gimana sih, aku mau kurus kok dikasih makanan kayak gini," sering protes gitu. Hampir kenal semua sama temennya Ridho, dalam arti Ridho mengenalkan, "Nih loh Mak, teman-teman aku," gitu. Dan bahkan ada beberapa yang punya telepon saya juga punya telepon mereka gitu. Jadi yang saat ini dia bersama teman-teman itu sama sekali saya nggak pernah tahu dan nggak pernah ada di dalam telinga saya pernah mendengar nama-nama itu juga nggak pernah gitu. Bahkan saya cek juga ke teman-temannya, "Kamu kenal ini nggak? Kenal ini nggak?" Enggak gitu loh. Pihak keluarga tengah mengusahakan agar Ridho Roma direhabilitasi agar sembuh dari ketergantungan narkoba. Namun permohonan tersebut masih diproses Badan Narkotika Nasional atau BNN. Namun keputusan dikabulkan atau ditolak permohonan rehabilitasi Ridho Roma, proses hukum akan tetap berjalan.
Kita masih dalami, nanti dari hasil asesmen bisa ketahuan dia setiap harinya pakai berapa dan ketergantungannya sampai sejauh apa, sudah berapa lama, nanti dari asesmen dan hasil urin dan darah serta rambut yang dicek di BNN kemarin. Silakan nanti tanya kepada keluarga dan kuasa hukum, nanti kita tunggu hasil dari hasil asesmen saja. Saya rasa upaya penangguhan udah dianggap nggak perlu ya, karena memang kita yang kita upayakan adalah rehab yang kita sedang mintakan gitu sebetulnya. Buat kami dari tim kuasa, karena memang yang kita harapkan adalah rehabilitasi, yang kita mintakan rehabilitasinya itu. Jadi tadi penangguhan penahanan, kemudian batas waktu, ya sudah ikutin prosedur aja. Kita itu aja, normatif aja. Dari hasil asesmen nanti tim asesmen terpadu akan memberikan rekomendasi tersangka ini bisa dititipkan di rehabilitasi atau tetap dilakukan penahanan. Jadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, dalam proses penyidikan, tersangka yang dikategorikan sebagai pengguna dan mendapatkan rekomendasi dari asesmen tim asesmen terpadu dapat dititipkan di panti rehabilitasi dalam proses penyidikan. Jadi bukan berarti begitu dititipkan di rehabilitasi prosesnya selesai, tidak. Jadi kita dalam proses penyidikan kita dapat menitipkan tersangka di panti rehabilitasi, namun proses penyidikan tetap berjalan. Unsur pidananya nggak luntur. Unsur pidananya tetap jalan dan akan mendapatkan putusan hakim. Ya, jadi tetap kita lakukan persidangan, pemberkasan sampai dengan putusan. Nanti putusannya rehab, baru itu putusan akhir.